Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daswan. Pada video ini kita akan membahas tentang soal ujian kompetensi keahlian TKJ tahun 2022 paket 3. Alat dan bahannya laptop, handphone, switch manageable, router RB941, Rose WordPress, WinSCP, VirtualBox, Winbox. Aplikasi ini diinstal nanti pada Windows. Untuk skemanya yang saya rangkum berdasarkan soal. Di sini router di port 1 itu arahnya ke ISP dan IP-nya disesuaikan dengan ISP. Ether 2 dihubungkan dengan switch manageable. Di Ether 2 itu terdapat 4 VLAN 10, 20, 30, dan 40. Terus di Ether 3 itu dihubungkan ke server, dan wireless kita setting ada hotspotnya dan nanti diakses melalui atau menggunakan handphone. Di server sendiri memiliki service web server DNS, dan nanti di dalam web server itu kita pasang atau kita install WordPress. Baik, kita pertama kali yang kita kerjakan adalah server terlebih dahulu. Kita siapkan servernya. Usikom TKJ 2022. Selanjutnya kita setting untuk networknya menjadi host only. Terus storage-nya kita masukkan DVD 1. Oke. Start. Ini saya install grafik install supaya nanti bisa menggunakan mouse dalam menginstal Debian-nya. Saya pilih Indonesia. Melanjutkan. Ini pilih lanjutkan. Ini jangan mengatur jaringan saat ini, lanjutkan. Ini saya kasih nama sendiri. Ini kata sandi. Ini nama lengkap pengguna. Ini kata sandi pengguna. Lanjutkan. Lanjutkan. Ini lanjutkan. Untuk partisi, lanjutkan. Ini pilih ya, lanjutkan. Pilih tidak, lanjutkan. Pilih tidak, lanjutkan. Untuk survei pilih tidak, lanjutkan.
Untuk Debian desktop environment dihilangkan centangnya, print server juga dihilangkan, hanya satu perkakas sistem standar saja. Lanjutkan. Untuk grup pilih ya, lanjutkan. Pilih yang di bawah, lanjutkan. Ini lanjutkan saja. Oke, untuk server selesai diinstal. Selanjutnya kita konfigurasi servernya. Kita pertama kali konfigurasi interface-nya. Ini sesuai dengan soal 37 menggunakan 37/30. Selanjutnya DNS name server. Selanjutnya gateway, karena nanti akan diakses dari beda jaringan. Oke. Kita cek IP-nya. IP-nya sudah. Tinggal saya memberikan konfigurasi IP pada VirtualBox host only. Karena nanti kita akan menguji DNS. Jadi DNS-nya ini mengambil dari IP server. Oke, selanjutnya saya akan uji coba dengan command prompt. Oke, sudah connect untuk server dan host. Selanjutnya saya akan menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan oleh server oleh soal, diantaranya DNS dan web server. Untuk DNS terlebih dahulu apt install. Untuk DNS saya butuh bin 9 dan DNS utils. Dan untuk web server saya butuh Apache 2
php bintang Maria DB server, dan satu lagi SSH untuk mentransfer paket WordPress. Jadi ngambil paket WordPress-nya kita tidak dari internet, jadi dari hostnya. Min-nya jangan lupa masukkan DVD-nya. Kalau sudah, enter saja. Oke, untuk instalasi paket yang dibutuhkan selesai. Berikutnya saya akan mengkonfigurasi DNS. Saya masuk dulu ke folder bin-nya. Nah, di dalam folder bin ini ada beberapa file, dan nanti yang kita edit hanya 3 file. Nano name config default zone. Nah, nanti domain utamanya saya kasih dengan nama saya sendiri, dash1.net. Terus filenya saya pakai DSW. Ini bebas apa saja. DSW saya singkatan dari dash1, inisial dash1. Terus untuk IP di sini dibalik 50.168.192. Ini ngambil dari IP server. Terus di sini saya kasih nama db.ip. Jadi nanti kita akan membuat file db dsw dan file db ip. Ctrl X, Y, enter. Untuk file db DSW dan DBIP itu belum ada, jadi kita copy saja, copy DB lokal, dari DB lokal menjadi DB DSW. Ini harus sama ya. Copy lagi DB 127 menjadi DB IP. Nah, DB DSW dan DBIP ini harus sama yang tadi dikonfig pada name config default zone. Selanjutnya saya akan melihat dulu. Nah, sudah ada DB DSW dan DBIP. Saya akan konfigurasi dari DB DSW. Nah, saya akan mengganti localhost menjadi dash1.net dengan cara kontrol backslash, ketikkan localhost, enter, ketikan dash1.net, enter, ya. Oke, kalau sudah, ini masukkan IP servernya. IP server di sini 192.168.50.37. Terus satu lagi untuk subdomainnya Fujicom in address 192.168.50.37. Kalau sudah, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya yang perlu dikonfigurasi adalah nano db IP, dan ini juga localhostnya diganti, Ctrl backslash localhost, enter, diganti dengan dash1.net atau dengan domain masing-masing, enter. Ya. Oke. Selanjutnya ini diganti dengan 37. Terus ini juga 37 untuk subdomainnya, fujicom.dash1.net. Nah, untuk X, Y,
enter. Selanjutnya nano etc resolve config. Nah, di sini kita kasih name server 192.168.50.37. Nah, untuk 88-nya sementara tidak diisi dulu. X, Y, enter. Selanjutnya kita restart service bin restart. Oke, kita uji coba ns lookup -1.net. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk subdomainnya ujicom.1.net berhasil, dan untuk IP-nya 92.168.50.37 ya, berhasil. Sekarang uji coba dari hostnya, kita ping saja -1.net. Oke, berhasil. Selanjutnya subdomainnya ujicom.net, ujicom-1.net. Oke, untuk mengujinya bisa menggunakan ping atau bisa ns lookup. Nah, seperti itu. Dan karena saya sudah menginstal Apache juga pada server, seharusnya di sini sudah bisa dipanggil -1.net. Ya, oke, sudah bisa dipanggil. Ini domain utamanya. Kalau subdomainnya ujicom, dan mengarahnya pada halaman yang sama. Nah, tujuan kita pada kali ini adalah antara domain utama dengan subdomain itu berbeda halaman. Caranya begini. Kita masuk pada var www.html. Nah, di sini ada file index HTML, dan file index HTML ini yang dipanggil dan yang muncul pada halaman atau pada browser di hostnya. Baik, kita untuk membuat halaman pada subdomainnya, kita membuat dulu folder ujicom, mkdir ujicom, enter. Saya masuk pada folder ujicom, terus saya membuat file index.html, enter. Di sini saya membuat halaman HTML. Ini struktur dasar dari HTML. Hit, tutup, hit. Di sini title, tutup, title, UKK 2000, kebanyakan 2022 TKJ. Selanjutnya body, dan teksnya supaya di tengah atau rata tengah saya kasih center, dan supaya tampilannya besar H1. Selamat datang pada halaman subdomain ujicom. Oke, Ctrl X, Y, enter. Kalau kita lihat ls sudah ada index HTML, kita keluar dulu. Sini ada folder ujicom dan file index HTML. Selanjutnya saya akan
memasukkan paket WordPress pada servernya. Saya mau masuk ke SSH dulu. Saya sudah ada di folder SSH dan saya akan mengkonfigurasi dulu nano sshd config, dan saya akan mengaktifkan permit root login. Di sini yes, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya saya akan restart service SSH restart. Oke, selanjutnya saya menggunakan aplikasi WinSCP untuk mengirim file 192.168.50.37. Ini root. Oke, saya arahkan ke root dulu, terus var www.html. Nah, terus saya ambil ini paketnya, drag saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali lagi ke var www.html. Kita lihat di sini sudah ada WordPress 5.9. Baik, saya akan mengekstrak dulu rxvf WordPress, enter. Oke, selesai mengekstrak. Kita lihat hasilnya. Di sana ada folder WordPress. Kalau kita lihat ls-l, maka di folder WordPress itu untuk hak aksesnya ada drwx, rminx, rminx. Nanti kalau seperti ini tidak akan berhasil instalasinya, jadi kita akan rubah chmod rekursif saja 777 WordPress, enter. Kita lihat ls-l dan sekarang sudah drwx, rwx. Oke, selanjutnya saya akan mengalihkan yang tadinya sama-sama ketika memanggil daswan.net dan subdomain juga itu sama-sama memanggil ujian.com, index.html. Dan sekarang saya akan masuk dulu cd etc apache site available, enter. Di sini ada file 00 default.config. Saya akan copy menjadi ujicom.john, enter. Kita lihat di sini sudah ada file ujicom dan saya akan konfigurasinya. Oke, di sini server name-nya saya rubah menjadi daswan.net. Untuk localhost juga saya rubah jadi daswan.net. HTML-nya ke ujicom. Kalau sudah, Ctrl X, Y, enter. Satu lagi, nano ini kita arahkan juga ini
ke WordPress, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya saya mengenablekan atau mengaktifkan file uji.com tadi dengan cara A2 and site uji.com. Oke, selanjutnya sistem ctl reload Apache 2. Oke, kita lihat dulu. Sekarang kalau kita panggil daswan.net, ya, ini selamat datang pada halaman subdomain uji.com daswan. Kalau yang ininya uji.com. Nah, kebalik. Baik, sebentar kita sedikit dicek untuk nano uji.com ini. uji.com service Apache 2. Oke, kita coba lagi daswan.net. Ya, ini sudah mengarah ke WordPress. Kalau uji.com uji.com.daswan.net. Ya, oke, sudah benar. Selamat datang pada halaman subdomain uji.com daswan, dan untuk daswan.net-nya sudah di halaman WordPress. Dan jika untuk menginstal, maka kita harus menyiapkan database terlebih dahulu. Maka kita ke database dulu, MySQL means security. Ini ke root dulu supaya bersih. MySQL security installation, enter. Ini enter saja. Password root-nya, ininya, ya. Oke. Selanjutnya clear MySQL, enter. Ini kalau kita mau lihat database yang ada, database. Nah, ada informasi MySQL performance. Kita membuat database yang namanya WordPress. Caranya create database atau kita kasih db WordPress. Oke, kalau query oke, seharusnya benar. Sudah ada db WordPress. Selanjutnya kita membuat usernya create all on db WordPress to daswan identified by, ini passwordnya sampai 5. Oke, kita lihat hasilnya. Saya user db MySQL
ini ada kesalahan. Kita coba lagi. Oh ya, db from MySQL db. Oke, usernya Daswan dan database-nya db WordPress. Oke, sudah. Selanjutnya data tadi atau database tadi kita masukkan atau kita konfigurasi untuk instalasi WordPress. Di sini db WordPress, nama penggunanya Daswan. Di sini sandinya 12345, localhost, kirim. Oke, jalankan. Di sini judulnya UKK 2022, nama penggunanya Daswan. Untuk ininya supaya mudah diingat, emailnya daswan@ujicom.com. Install. Oke, belum masuk. Selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke dashboard dari WordPress, log masuk. Dan seharusnya ketika ini sudah masuk ke dashboard, ketika saya panggil domain utamanya sudah berganti. Sudah menjadi halaman blog. Nah, untuk server sudah selesai konfigurasinya. Tinggal kita masuk ke Mikrotik atau RB947-nya. 941-nya. Baik, sebelum konfigurasi saya akan rubah dulu. Ini networknya menjadi bridge ke arah kabel. Oke. Nah, kalau sudah ke arah kabel, saya akan menonaktifkan VirtualBox host only-nya supaya tidak mengganggu pada saat mengkonfigurasi Mikrotik. Oke, ini sudah nggak dipakai. Close saja. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi Mikrotik atau router board-nya. Kita buka Winbox dan kita pastikan belum ada konfigurasi dari sebelumnya atau defaultnya. Kita cek terlebih dahulu IP address, ini masih kosong. Dan saya akan membangun VLAN terlebih dahulu, mengkonfigurasi VLAN supaya saya tidak salah dalam mengkonfigurasi. Saya akan melihat hasil rangkuman dari soal. Ini ketentuannya seperti ini. Kita membuat 4 VLAN. VLAN 10 untuk lab admin. Ini interface-nya di Ether 2. Selanjutnya VLAN 20 ini keterangannya lab jaringan. Interface-nya Ether 2. Selanjutnya VLAN 30 ini untuk lab hardware. Interface Ether 2. Satu lagi VLAN 40 lab ruang
guru. Ether 2. Baik, untuk VLAN interface-nya sudah dibuat sesuai dengan soal, ada dari VLAN 10, 20, 30, dan 40. Selanjutnya kita memberikan IP address berdasarkan pada soal. Atau kalau di sini saya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan user. Kalau di soal itu semuanya 28, kalau di sini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan usernya. Pertama, saya akan membangun sebuah saluran dulu ke internet. Ini Ether 1, jadi Ether 1 itu untuk ke internetnya. Kebetulan saya menggunakan IP static. Jangan lupa DNS-nya. DNS-nya menggunakan yang pertama itu 192.168. Ini IP server yang telah kita bangun. Selanjutnya yang keduanya atau yang secondary-nya 8888. Oke. Selanjutnya IP root. Gateway-nya kalau sudah diuji coba. Oke, berhasil. Selanjutnya memberikan IP address pada masing-masing VLAN. Jadi ini untuk IP addressnya 192.168.10.1 karena di sini networknya 10.0/27. Ini untuk VLAN 10. Selanjutnya untuk VLAN yang 20, oke, selanjutnya untuk VLAN yang 30, ini untuk VLAN yang 40. Oke, untuk VLAN semua VLAN sudah diberikan IP-nya. Selanjutnya saya akan memberikan IP pada Ether 3. Ether 3 itu arahnya ke server. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi sebuah WLAN. Sebelum dikonfigurasi IP-nya, saya akan mengaktifkan terlebih dahulu wireless-nya. Karena di sini secara default untuk WLAN-nya itu masih disable. Kita bisa enable-kan. Double klik saja. Terus wireless-nya modenya diganti menjadi IP bridge. Ini ganti BGN. Di sini nama saya Ujicom 2022.
Klik OK. Ini tutup saja. Selanjutnya berikan IP pada WLAN 192.168.60.1/24. Klik OK. Selanjutnya di MikroTik itu kita berikan DHCP server. DHCP server untuk masing-masing VLAN dan WLAN. DHCP untuk VLAN 10. Next. Untuk di VLAN 10 itu usernya 24. Berarti di sini kita batasi sampai 25 karena kita ngitung dari angka 2. Next. Ini biarkan. Next. Oke. Berikutnya dengan langkah yang sama untuk VLAN 20. Ini butuhnya 16, berarti sini 17. Berikutnya untuk VLAN 30. Ini sampai 36, berarti 37. Berikutnya untuk VLAN 40. Ini 8 user, berarti sampai 9. Nah, selanjutnya saya akan membuat IP hotspot setup untuk WLAN 1. Next. Karena di sini /24 berarti untuk 254, biarkan. DNS name-nya login, atau supaya tidak sama -1.com. Pakai login saja, login.com. Next. Ini kalau di soal tamu terus 2022. Saya isinya di sini admin dan ini 1 2 3 4. Next. Oke, selanjutnya ke IP firewall. IP firewall saya akan membangun atau membuat MySQRed untuk masing-masing VLAN, karena di sini MySQRed-nya hanya dari short address-nya 60, berarti itu dari WLAN saja. Nah, supaya VLAN-nya dapat mengakses internet, maka kita tambahkan saja, atau bisa kita edit dari sini. Bisa kita tambahkan saja. Ini chain-nya srcNAT. Hot interface-nya kita pilih yang Ether 1. Dan untuk action-nya kita pilih yang MySQRed. Oke, selanjutnya untuk membuat supaya tidak bisa di ping. Di sini kita tidak bisa di ping, berarti kita mengkonfigurasi chainnya input, protokolnya ICMP, dan di sini bisa kita pilih yang drop saja. Oke. Satu lagi, supaya kita memblokir www.isp
LSP SMKN 1 Cibinong. Pilihannya forward. Ini protokolnya TCP. Desktop portnya 80. Out interface-nya ini Ether 1. Ini kontennya LSP SMKN 1 Cibinong.com, atau kita bisa tambahkan www di depannya, nggak apa-apa. www.lspsmkncibinong.com. Actionnya jangan lupa drop, apply, oke. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi di router board kita selesai. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi switch supaya kita bisa menguji VLAN yang telah kita bangun. Baik, saya akan mengalihkan atau memindahkan kabel yang di port 3 pada mikrotik dan saya pindahkan ke switch. Untuk default dari switch IP-nya 10.90.90. Jadi saya akan mengkonfigurasi IP terlebih dahulu. Sepuluh 90.91. Oke, saya panggil 10 90 90 90. Oke, passwordnya admin. Ya, kita sudah masuk. Saya akan mengkonfigurasi berdasarkan VLAN yang ada di mikrotik yang telah kita konfigurasi. Defaultnya semua VLAN yang telah ada di switch itu ada di VLAN ID 1 defaultnya, semuanya tergabung dalam VLAN ID 1. Nah, kita akan merubah VLAN ID-nya sesuai dengan soal, ketentuan soal. Pertama yang kita lakukan adalah ini kita not remember terlebih dahulu. Dan pastikan yang terhubung ke komputer kita itu jangan di not remember, supaya kita masih bisa menggunakan atau masih kita bisa meremote dari switch-nya. Jadi semuanya di not remember kecuali port yang terhubung ke komputer kita. Nah, kebetulan saya di port yang ketujuh. Nah, yang kita butuhkan hanya ini untuk VLAN 10, VLAN 20, 30, 40. Jadi hanya sampai 5 saja. Baik, kita membangunnya. Di sini VLAN ID 10 untuk supaya saya tidak salah, lab admin. Ini apply saja. Sebelum ke sana
saya akan di sini untuk port satunya tagged, port 1 tagged, port 2 nya yang untagged. Port 2 yang untagged ini untuk yang VLAN 10. Apply. Oke, selanjutnya untuk VLAN 20 ini untuk lab jaringan. Nggak muat jaringan saja. Seperti biasa untuk nomor satunya tagged, nomor 3 nya untagged. Apply. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk 30, VLAN 30 namanya hardware. Berarti ada di sini. Satu lagi VLAN 40. Ini untuk ruang guru. Muat nggak ya? Muat. Ini berarti ini berarti ya sudah selesai untuk konfigurasi switch-nya. Jangan lupa disimpan supaya tidak ketika di restart atau ketika listriknya dicabut masih tersimpan. Simpan save configuration. Oke, sekarang kita uji coba apakah VLAN sudah berjalan atau tidak. Saya pindahkan ke port nomor 2. Dan untuk IP-nya, saya hilangkan. Nah, ini seharusnya sudah bisa jalan nih, sudah dapat IP nih. Kita cek dulu IP-nya. Dan di sini juga untuk DNS-nya sudah 5037. Kita cek apakah internet sudah masuk. Ya, internet sudah masuk. Berarti untuk VLAN-nya sudah jalan. Berikutnya saya akan menguji lewat hotspotnya supaya langsung menguji di server. Saya akan pindahkan terlebih dahulu kabelnya ke MikroTik port 3 dan pastikan servernya sudah jalan. Dan saya cek dulu, saya masuk dulu servernya, pastikan IP-nya tidak berubah dan ping dulu, ping 192.168 5038. Ya, ini tidak connect karena sudah diblokir pingnya, jadi nggak jalan. Jadi biarkan saja, nggak masalah. Kalau pengen kita pastikan connect atau tidak, kita bisa menonaktifkan terlebih dahulu yang pingnya, disable. Selanjutnya kita ping. Ya, berarti sudah connect.
Ini aktifkan saja. Dan selanjutnya saya akan mengkonfigurasi atau menguji lewat handphone. Untuk wifi-nya sesuai konfigurasi tadi. Nah, selanjutnya kita masuk sebagai admin tadi yang sudah dibuat 1 sampai 1 2 3 4. Connect. Ya, sudah connect. Dan selanjutnya yang pertama saya cek dulu daswan.net. Ini belum nyambung. Saya ping dulu. Ini connect ke servernya, sudah connect. Dan kita panggil menggunakan ya, sebenarnya sudah masuk, tapi mungkin ada kesalahan. Kita cek lagi. Baik, kita config terlebih dahulu pada mikrotiknya. Kita tambahkan DNS server pada DHCP server. Pilih network, double klik, dan di sini kita tambahkan 192.168.50.37. Tambahkan saja untuk 88. Klik OK. Dan ini juga sama, 192.168.50.37. Ini 8888. Lakukan juga yang ini. Mari kita uji coba lagi. Kita panggil daswan.net dan ini sudah tampil. Satu lagi ujikom daswan.net. Ya, oke, sudah tampil. Jadi untuk konfigurasi router, konfigurasi switch, konfigurasi server, dan ini sudah kita jawab soal secara 100%. Dan sampai di sini kita selesai. Apabila Anda pengen mengecek pada port VLAN-nya, silahkan menggunakan komputer supaya bisa menggunakan kabel, karena saya hanya menggunakan HP, jadi tidak bisa mengecek lewat VLAN. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.